Para pelaku kejahatan punya berjuta modus untuk mengelabui korbannya. Salah satu modus kejahatan yang sering dilancarkan adalah dengan hipnotis. Seorang warga Karyawati di Jakarta, Krista, punya pengalaman pahit menjadi korban hipnotis dan kehilangan sejumlah harta bendanya. Nah, sepulang kantor saya karena menggunakan angkutan umum ya, saya nunggunya itu di halte. Saya kebetulan hari itu seorang diri. Kemudian nunggu hanya kira-kiranya 5 menit, ada seorang pria datang ke saya. Seorang pria tersebut seolah-olah menanyakan, "Mbak, angkutan umum mau ke tujuan yang dia tuju gitu, Mbak, angkutan umum ke sana apa ya?" Ya saya memberitahu, "Oh iya mas, masnya silakan naik ini." Kemudian dia pancing saya lagi ngomongan, "Terus nanti kalau dari sini naik apa lagi, nyampe ke sini naik apa lagi?" Di situ kita ngobrolnya asik. Jadi ngomongnya itu serasa kayaknya sudah dekat banget gitu ya. Tiba-tiba dia bilang, "Mbak, boleh nggak saya pinjam handphone saya? Saya nggak punya handphone. Saya kebetulan nggak tahu tempat itu, biar saudara nanti ngejemput saya." Katanya kayak begitu. Kemudian pada saat itu karena saya merasa kasihan, nih orang saya kasih pinjamin handphone. Tak cukup hanya meminta handphone. Lewat obrolan yang semakin akrab, pelaku juga meminta tambahan ongkos pulang. Tanpa berpikir 2 kali, korban langsung memberikan uang kepada pelaku. Masih terus mengobrol, Krista tak menyadari bahwa ia telah menjadi korban hipnotis dan menyerahkan semua barang yang diminta pelaku. Tanpa saya sadari, kok setiap apa yang dia omongkan saya iyakan. Dia minta apa kok saya berikan gitu, kok gampang banget gitu, seperti kayak begitu. Sampai tiba-tiba dia mungkin kelang berapa lama gitu kita udah asik ngobrol, tiba-tiba dia pergi ninggalin saya. "Oh ya Mbak, terima kasih banyak," katanya kayak begitu. Terus saya nanyakan, "Oh yaudah terima kasih." Saya tanya kepada dia, "Emang masa nggak jadi lagi naik angkot?" Dia bilang, "Yaudah mikir-mikir aja dulu karena saya orang baru di sini gitu." Kita pisah, dia pergi, saya nunggu. Saya kelang berapa lama juga, pas saya megang tas saya kok rasanya ringan. Kok ringan banget, karena biasanya tas saya itu berat, karena di dalamnya itu kan ada handphone, ada dompet gitu, itu kok ringan. Waktu saya buka, kok handphone saya nggak ada, kok dompet saya nggak ada. Saya lihat juga kebetulan saya hari itu pakai cincin ya, hanya satu aja, kok cincin saya juga kok nggak ada gitu. Udah saat itu saya panik, saya di situ khawatir, saya tersadar, oh. Krista pun shock karena kehilangan dompet berisi uang 5 juta rupiah, handphone, dan cincin emas oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Untuk mengetahui cara kerja hipnotis, kami pun bertanya pada Ki Joko Bodo. Pria asal Yogyakarta yang telah lama berkecimpung di dunia supranatural ini pun menjelaskan apa sesungguhnya hipnotis itu. Hipnotis itu adalah cara untuk melemahkan orang. Nah, melemahkan orang itu satu bisa dengan trik. Trik itu ya sejenis trik atau kata-kata lah, atau dengan rekayasa. Trik itu rekayasa. Kedua dengan sugesti. Sugesti itu bahwa dari penekanan dari mulut, kata-kata. Yang ketiga memang dari mantra. Mantra itu misalnya kita dipengaruhi orang di pasar, di mantra misalnya orang bawa perhiasan di jalan-jalan atau di pasar, ditepuk aja set, tapi orang itu sudah baca mantra, orang itu bisa kena. Lebih lanjut, pria bernama Asli Agung Yulianto ini mengatakan banyak pelaku kejahatan hipnotis terlebih memilih korbannya yang dianggap mudah untuk dihipnotis. Misalnya saja orang-orang yang pikirannya sedang tidak fokus. Ki Joko Bodo pun berbagi tips agar kita terhindar dari kejahatan hipnotis. Sebenarnya kalau kita supaya terhindar itu memang kita jangan percaya omongan manis orang yang baru kita kenal. Kalau orang baru kita kenal kemudian kita dipengaruhi keuntungan, jangan percaya. Nah, keuntungan baik sifatnya apapun itu jangan percaya. Nah ini kan awalnya biasanya kan dari obrolan singkat begitu ya, mau kemana, oh ini iya. Itu mantranya menolak orang-orang seperti itu. Menolak seperti itu ya cuek aja kita, pokoknya udah oke, kita jangan terlalu menanggapi orang itu. Kalau menanggapi kita akan kena. Gitu. Yang pasti agar terhindar dari hipnotis, senantiasalah fokus dan jangan lengah dimanapun Anda berada. Dari Jakarta, Hana Juliet, Dede Rohendi untuk CSI RTV.
Lagi, mantan vokalis Kangen Band tersandung kasus kriminal. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di catatan seputar investigasi. Biasa, ku